Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Masuk ke bab ke-6. Terusin dulu dari Fathul Majid. Babun minasyirk labsil hilqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala atau daf'i. Bab di antara bentuk kesyirikan tadi kan udah dibilangin. Bab-bab selanjutnya akan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan kesyirikan. Tujuannya untuk semakin lebih menjelaskan kepada kita gambaran tauhid yang ideal, yang sempurna gimana. Ya, sehingga wajah tauhid akan semakin tergambar dengan kita mengenal kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan yang akan dijelaskan baik sifatnya syirik besar ataupun syirik kecil. Iya kan? Bab-bab selanjutnya demikian kan? Nah, langsung disambung oleh Imam rahimahullah. Bab selanjutnya nih berbicara tentang labsil hilqah, pakai gelang atau kalung, khayt, tali, okay? Dan yang serupa demikian. Tujuannya li raf'il bala, yang tujuannya untuk menepis bala, tolak bala. Oke? Okay? Tolak bala. Atau daf'i, tuh, atau menepis bala. Nanti mau bentuknya gelang kah, mau bentuknya cincin kah, oke? Gelang kah, kalung kah, atau cincin kah, atau yang dipakai di sini nih, adud nih ini, adud nih. Oke, di sini, kayak orang zaman dulu kerajaan di sini. Yang sifatnya diyakini padanya ini mendatangkan kebaikan dengan menalak bala. Nah, oke. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun min asy-syirki labsil hilqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala aw daf'ihi. Qaulullah ta'ala qul ara'aytum ma tad'un min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia, kepada kaum musyrikin. Ara'aitum ma tad'una min dunillah? Tidakkah kalian lihat hal-hal itu yang kalian sembah selain Allah ini? Apabila memang Allah kehendaki madarat untuk menimpaku, adakah yang dapat menahannya? Adakah yang dapat menepis madarat yang Allah kehendaki untuk ditimpakannya padaku? Atau sebaliknya, apabila memang Allah menghendaki untuk mendatangkan rahmatnya padaku, adakah yang dapat menahan rahmatnya tersebut dariku? Katakanlah hasbiyallah, sungguh cukup Allah bagiku. Alaihi yatawakkal al-mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal bersandar. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal bersandar. Ya, itu kata-kata hasbi Allah artinya sungguh cukup Allah bagiku. Allah akan mencukupi segala kebutuhanku. Ya, baik kebaikan-kebaikan yang aku butuhkan atau madarat-madarat yang aku khawatirkan, Allah akan mencukupinya bagiku. Itu hasbi Allah. Ya. Hasbalah ini kalimat yang agung dan punya keutamaan sendiri dan pernah kita bahas ya, kalimat terakhir kata Ibnu Abbas yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam bahkan ketika dilempar ke api neraka ya. Dan kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mendengar kabar buruk bahwa kaum musyrikin datang dengan seluruh kekuatannya untuk menghabisi kaum muslimin sampai ke akarnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, la tastati'u syai'an minal amr. Mentafsirkan ayat ini. Oke. Dikatakan maksudnya adalah ayat ini tujuan memaksudkan kalian sungguh tidak memiliki kuasa apapun. Kul hasbiyallah,
setelah menegaskan bahwasanya hakikatnya yang dapat mendatangkan madarat hanya Allah, tak akan ada yang dapat menahannya apabila dia menghendakinya. Yang dapat mendatangkan rahmat hanya Allah, tak ada yang dapat menahannya apabila dia menghendakinya. Sungguh kalian tak memiliki kuasa apapun. Itu nyambungnya di situ. Ya. Qul hasbi Allah, katakanlah sungguh cukup bagiku Allah. Ay Allah kafi man tawakkal alaih. Yani Allah akan selalu mencukupi siapapun yang bertawakal ke atasnya. Bertawakal ke atasnya. Nah, Allah al-wakil di situ. Al-wakil man yutawakkal alaih. Ya. Wakil. Iya kan? Wakil ini kalau kita nggak ada yang ngurusin urusan kita itu, yang mewakili kita beresin urusan kita, wakil kan, gitu. Nah Allah diantara asmanya al-wakil, al-wakil. Maknanya kita bersandar dan menyerahkan seluruh perkara kita kepadanya, al-wakil. Ya, nah kita bertawakal kepadanya. Itu. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini sebagaimana yang diucapkan Hud alaihi salam ketika para kaumnya berkata kepadanya, yakni Hud alaihi salam menyeru kaumnya untuk meninggalkan sesembahan berhala yang mereka sembah ini. Dan kaumnya malah mengancamnya. Kaumnya mengancamnya. Oke, lu kena kualat jadi gila lu. Begitu. Kena kualat sama berhala-berhala sesembahan kita jadi rada gila, makanya lu dikatain gila. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tuh. Sungguh kami katakan bahwasanya yang menurut kami engkau nih hakikatnya udah ditimpa kegilaan oleh sebagian tuhan-tuhan kami. Ya ini gara-gara kualat mengingkari mereka, gitu. Kan akhirnya Hud pun berkata alaihi salam, inni ushhidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku mempersaksikan Allah. Yani Allah, aku menjadikan Allah sebagai saksi dan kalian pun saksikanlah aku bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari segala hal yang kalian syirikkan. Min duni, selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an thumma la tunziru. Coba kalian lakukan semua tipu daya kalian yang kalian mau lakukan padaku, lakukan sini. La tunzirun, jangan pakai nahan. Ditantang oleh Hud alaihi salam. Semua tipu daya yang kalian hendak lakukan, semua makar yang hendak kalian lakukan padaku, lakukan sini. Jangan pakai nahan. La tunzirun, jangan dipending-pending lagi, siniin. Ditantang sama Hud alaihi salam. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya aku hanya bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Sungguh tak ada satu makhluk pun, satu hewan pun, kecuali ia yang menggenggam kepalanya, yakni berkuasa atasnya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Ya, ini ketegasan dan nilai tauhid dan akidah yang kuat dari seorang nabi, sehingga sampai level dia berani menantang kaum musyrikin yang seringkali di setiap zaman, seringkali mereka memiliki kuasa-kuasa yang dahsyat, bahkan melebihi zahirnya kuasa yang ada pada para kaum muwahhidin. Ya, namun itu semua tidak membuat Nabi Allah Hud alaihi salam gentar, bahkan ia menantangnya. Semua tipu daya kalian, semua makar yang kalian mau lakukan, coba sini lakukan padaku. Jangan tahan-tahan, tumpahin semuanya. Jangan pending-pending, jangan tunda-tunda. Ya? Nah ini maksud Ibnu Katsir rahimahullah adalah penegasan dari seorang nabi yang menegaskan berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah dia menegaskan berlepas dirinya tersebut, dia tegaskan bahwa sungguh manfaat dan madarat apapun tidak terjadi ke atasku kecuali hanya dengan seizin dan sekehendak Tuhanku. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hasbiyallah menjadi seolah-olah nilai yang sama yang ditegaskan oleh para nabi dan rasul setelah menegaskan diri mereka dari menegaskan keberlepasan diri mereka dari kesyirikan kaum. Ya. Dan kita katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkaltu. Ya. Qala Muqatil fi ma'na al-ayah. Muqatil di dalam ayat ini menjelaskan fasa'alahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakatu. Nabi pun akhirnya sallallahu alaihi wasallam yakni Muhammad mempertanyakan hal tersebut kepada mereka dan mereka diam. Mempertanyakan yang mana? Yang ayat tadi qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Kan Nabi disuruh oleh Allah qul, katakan wahai Muhammad, disampaikanlah pertanyaan yang disuruh Allah nanya itu. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini punya kuasa apa? Coba kalian bayangkan. Apabila memang Allah kehendaki madarat untukku, ada yang bisa nahan enggak? Apabila memang Allah kehendaki rahmat untukku, ada yang bisa nahan enggak? Tuh. Nah, Nabi pun mempertanyakan hal tersebut kepada mereka, fasakatu, dan mereka sekut. Mereka diam. Oke? Kenapa? Li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha, karena hakikatnya hati nurani mereka yakin bahwasanya nih sesembahan mereka nggak memiliki kuasa itu emang. Innama kanu yadda'unaha, mereka cuma ngaku-ngaku aja. Jadi masih ada hati nurani mereka yang mengakui hal tersebut, kadar pengakuan hal tersebut di dalam hati mereka hakikatnya. Ala makna annaha wasa'id syufa'a indallah. Mereka hanya meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut hanyalah para perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. La annahum yakshifuna dhurr wa yujibuna du'a al-muttar. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhalanya tersebut memiliki kuasa untuk menepis madarat dari mereka. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala sesembahan mereka memiliki kuasa untuk mengabulkan doa orang-orang yang sedang mudhar, yang sedang dalam keadaan emergensi. Ya, tuh lihat masih ngaku nggak sebenarnya? Fahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahda. Hakikatnya mereka meyakini, mengetahui dan meyakini bahwasanya semua kuasa itu mah emang cuma punya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan kemudian apabila kalian tertimpa madarat, langsung refleks kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, fitrahnya belum hilang, masih ada sebenarnya kadar itu di hati mereka. Thumma idza kashafa ad-durru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tapi penyakit manusia deh, ketika Allah tepis madaratnya tersebut dari mereka, taunya mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu umumnya kaum musyrikin. Ya? Fa'idha rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka di atas perahu menghadapi gelombang yang dahsyat nih, langsung refleks mereka, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Langsung mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fitrahnya tahu, nggak ada yang bisa punya kuasa nyelamatin kecuali Allah. Kalaupun mereka sebelumnya nyembah sendal jepit, bungkus rokok, kaleng susu, mereka nyembah itu sebelumnya, tapi lagi dalam kondisi itu mereka kembali ke fitrahnya. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung mengikhlaskan doa itu. Mengikhlaskan ya ini nggak nyisain buat yang lain. Mereka mintanya cuma kepada Allah. Wa idza najjahum ilal barri, dan ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, hum yusyriku, taunya mereka kembali berbuat kesyirikan. Kalau udah di level itu manusia masih kembali kepada syirikan, udah di level ketakutan seperti itu, masih kembali kepada kesyirikan,
maka nggak ada yang lagi yang bisa bawain hidayah baginya kecuali sang penguasa hati. Kalau udah di level madharat itu, menghadapi gelombang di lautan, oke, masih juga seseorang kembali kepada kesyirikan, nggak ada lagi manusia yang bisa bawain hidayah buat dia, irsyad. Kuasanya udah urusan Allah. Karena lautan ya akhi, ketika seseorang berada di lautan, oke, menghadapi gelombang yang kadang tingginya ombak sampai 3 kali tingginya kapal kita. La ilaha. Itu nggak ada masa-masa yang kita lebih merasa dekat kepada Allah daripada masa-masa itu. La ilaha illallah. Dan ketika kita ngadepin itu di lautan, kondisi begitu di lautan kita hadapin, nyampe darat masalah kayak apa yang lu berani hadepin? Nggak sebesar tuh ombak yang lagi lu hadepin di lautan. Dapat? Gue bukan nyuruh. Allah sendiri menggambarkan udah kondisi mentoknya manusia yang harusnya nggak punya peluang lagi untuk bersyirik kepada Allah. Kondisi paling mentok tuh apa? Mentok yabtar, mentok emergensi, mentok tuh apa? Ngadepin gelombang di lautan. Itu kondisi mentok yabtar tuh itu. Kalau ente ngadepin itu di lautan, mau segede apa lagi masalah di daratan? Fahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahdah. Mereka hakikatnya mengetahui dan meyakini bahwasanya semua itu kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun, tsumma idza kashafa ad-dhurra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun." Ketika mereka tertimpa madharat, terdesak, langsung refleks mereka kembali kepada Rabb mereka, yakni memohon dan bersimpuh untuk menyelamatkan mereka dari madharat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditepis dan dijauhkan madharat tersebut dari mereka, tahunya mereka kembali, sebagian mereka kembali kepada kesyirikan. Qultu fa hadhihi al-ayah wa amsaluha tubtilu ta'alluq al-qalbi bi ghairillah fi jalbi naf'in aw daf'i dhurr. Aku katakan, yakni Syekh Abdul Rahman rahimahullah, hakikatnya ayat-ayat demikian dan yang serupa dengannya membatalkan keterkaitan hati kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendatangkan manfaat atau menepis madharat, wa anna dzalika syirkun billah, dan bahwasanya sikap demikian menjadi bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayah, dan di dalam ayat tersebut, bayanun anna Allah taala wasama ahla syirk bid'awat ghairillah. Di ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasanya Allah memberikan di antara ciri khas kaum musyrikin adalah di mana mereka memohon berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ibadah yang paling khas yang ada pada kaum musyrikin. Sejadi mereka lidahnya bersyahadat dan lain-lain, tubuhnya juga sholat, badannya umrah dan haji. Tapi ketika mereka masih berdoa memohon kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang gak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka masih mengakui adanya kadar kecintaan mereka kepada Allah, kalaupun mereka lidahnya mengikrarkan syahadat mungkin la ilaha illallah, itu wasamnya mereka, itu ciri khas intinya mereka, dakwah ghairillah, berdoa kepada hal lain selain Allah, warrughbah ilaihi min dunillah, dan mencintainya daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-tauhid biddu dzalik, dan nilai tauhid itu berlawanan dengan hal tersebut. Yani tauhid hanya menyerukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, gitu. Dan menyerahkan cintanya dan harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa alla yad'u ila Allah wa la yarghab illa ilaihi. Ya. Tauhid mengajarkan
agar tidak seseorang berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan tidak seseorang berharap kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkal, dan tidak seseorang bersandar, mengandalkan kecuali hanya ke atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza jami' anwa'il ibadah la yasluhu minha syai'un li ghairillah. Dan demikian juga semua bentuk ibadah yang ada tidaklah tepat ketika dipersembahkan untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana nilai tersebutlah ditegaskan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ijma' salafil ummah wa a'immatiha, dan menurut ijma' kesepakatan salaful ummah dan para imam-imamnya. Oke? Okay? Baik. Bab ini ikhwati rahimakumullah, bab yang berbicara tentang halaqah, kan? Tentang gelang, kalung, dan lain-lain yang diiringi keyakinan memiliki kekuatan menepis bala atau mendatangkan manfaat. Oke? Okay? Tapi dibukanya dengan nilai ini, dibukanya dengan ayat ini, dan pembahasan ini yang sama sekali nggak mention kalung, nggak mention gelang. Ya, maksudnya apa? Tadi meyakini kuasa mendatangkan manfaat dan madarat itu adalah bentuk nilai bertauhid. Dan ketika kita meyakini hal tersebut dapat dilakukan hal lain selain Allah, itu diantara bentuk kesyirikan. No, itu maksudnya muqaddimahnya. Ya, makanya Syekh membawakan al-Imam rahimahullah membawakan ayat ini dulu sebagai muqaddimahnya sebelum masuk ke kasus yang lebih spesifik, yaitu kasus yang berkaitan dengan gelang, kalung yang diyakini memiliki kekuatan. Ya salam. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min safr. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di gelangnya, di tangannya tuh kayak ada gelang yang terbuat dari safr. Safr yakni kuningan. Ya. Ma hadhi? Faqal ma hadhi? Kemudian beliau bersabda, bertanya, apaan tuh? Apaan nih? Kemudian orang tersebut menjawab, minal wahinah. Yakni ini untuk melindungi dari penyakit wahinah. Wahinah ini dari wahin. Wahinah ini biasa diterjemahkan penyakit yang sifatnya nyeri-nyeri badan, rematik. Okay? Tapi wahinah ini juga masuk ke yang sifatnya psikologi, putus asa, dan begitu anxiety. Apa anxiety? Keresahan, kekhawatiran. Keresahan dan kekhawatiran yang berlebihan sehingga seseorang begitu takut dari mati. Wahantu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia yakni berlebihan. Cinta dunia wajar gak? Wajar. Bicara kadar berarti. Wa karahiyatul maut. Dan benci atau takut kematian. Takut kematian wajar gak? Wajar. Tapi berlebihan. Itu yang dimaksud. Okay? Wahinah juga ini juga diantara kalau buat fisik seperti lemah, lemas, terus ngilu-ngilu badan, sakit-sakit. Wallahu rematik, ya. Nah, dia pakai gelang deh tuh buat ngobatin itu, meyakini hal tersebut. Aturan dia minum neoremasil aja. Yo, kalau nggak deklofenak kayak. Yo. Gitu. Syar'i, itu sebab syar'i. Awas. Jadi salah ketika sebab itu nggak syar'i. Oke? Okay? Sebab itu tidak dibenarkan oleh syariat untuk menepis penyakit. Ketika sebab itu dibenarkan oleh syariat untuk menepis penyakit, maka benar gak? Benar. Misalnya medis atau ruqyah atau herbal dibenarkan oleh syariat. Jadi enggak dalam bentuk, enggak menjadi sebuah bentuk kesyirikan yang dengan itu kita berarti mengandalkan kekuatan lain selain kuasa Allah. Enggak begitu. Kenapa? Ini asbab syar'iyah. Jadi diingkari karena dia melakukan sebab-sebab yang tidak syar'i.
Jadi patokannya awas, di dalil bukan di hasil. Selalu patokannya di dalil. Agama mah begitu, patokannya di dalil, bukan di hasil. Mau hasilnya kayak apa lagi? Orang mau bilang, bener kok aneh pakai ini sembuh rematik aneh, nggak ada urusan. Kalau akidah mah begitu. Karena patokannya bukan di bukti, bukan di hasil, awas, tapi di dalil. Kalau agama mah halal haram di dalil, bukan di bukti. Karena agama. Kalau mau ngomong medis, ngomong yang lain-lain, baru ngomongnya bukti. Karena emang hukumnya sebab akibat mutlak. Oke? Tapi agama mah nggak begitu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kenapa Allah samakan riba dengan jual beli? Innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama aja kayak riba. Tapi Allah halalin jual beli, Allah haramin riba. Tuh, kenapa Allah bilang sesungguhnya jual beli itu sama kayak riba? Kenapa Allah bilang begitu? Karena sama-sama mendatangkan keuntungan. Fix bener kok ada bukti untung. Tapi gimana pun keuntungan yang datang lewat jual beli, Allah halalin. Keuntungan yang datang lewat jual riba, kalaupun lebih menguntungkan, Allah haramin. Tuh. Sekali lagi awas, agama mah, akidah, mau fikih halal haram, nggak ada urusan sama bukti. Tetap di dalil. Mau orang bener kok riba, orang gue jadi tajir, main riba ini itu, nggak ada urusan. Haram. Dapat gak? Sekali lagi, akidah, tauhid. Mau mata kita bilang 1 tambah 1 2, mau dunia bilang 1 tambah 1 2, tapi kalau Allah kalau Rasul misal bilang 1 tambah 1 3, maka kita bilang mata kita salah, dunia salah, Allah dan Rasulnya yang benar. Itu kalau agama mah. Dapat? Ya? Zen. Biar pinter lu. Ya. Mahadi, kata Rasul, apaan tuh? Yani, yang kau pakai. Hari minal wahinah ya Rasulullah. Ini yang buat anti rematik. Biasa. Faqal inza'ha. Rasul pun berkata, copotin. Inza' naza' renggut. Inza'ha. Copotin. Kata Rasul SAW. Fa'innaha la taziduk illa wahanan. Sesungguhnya justru itu tidak menambahkan bagimu kecuali sakit. Yang justru sakit itu nambah parah bagimu. Oke? Baik physically ataupun psychologically. Itu tidak menambahkan bagimu kecuali penyakit tersebut. Fa'innaka law mit wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya apabila kau mati dan itu masih kau pakai, sungguh kau takkan selamat selamanya. Allahu Akbar. Begituan doang ya. Begituan doang ya. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang oke lah. La ba'sa bihi, oke lah. Okay? Imam Ahmad berkata, nah ini sanad lain. Haddatsana Halas ibn al-Walid, haddatsana al-Mubarak dari Al-Hasan, akhbarani Imran ibn Husain. Ia berkata, telah berkata kepadaku Imran ibn Husain, bahwasanya Nabi SAW absara ala adudi rajulin halqatan. Suatu hari Nabi melihat ada pada adud seseorang halaqah. Seseorang menggunakan halaqah, oke, kayak gelang gitu di adud, di sini. Di sini ini. Oke. Qal urahu min sifr, dan aku lihat kayaknya dari kuningan deh, gitu. Faqal waihaq ma hadhi, Nabi pun berkata, celaka kau, apa itu? Qal minal wahinah, orang tersebut berkata, oh ini buat anti rematik, gitulah kalau mau kita terjemahkan ya, oke, anti wahinah ya Rasulullah. Qal amma innaha la taziduk illa wahnan, sungguh itu tidaklah menambahkan bagimu kecuali penyakit, yang justru itu hanya menambahkan penyakit bagimu. Embudha annak, lempar itu darimu, buang itu dari dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya apabila kau mati dan kau masih menggunakan itu, maka kau tak akan berjaya selamanya, yakni tak akan selamat selamanya. Dan di riwayat Ibnu Hibban
Dikatakan fa innaka in mitta wukilta ilaiha. Rasul berkata, apabila kau mati, kau masih menggunakan itu, maka kau diserahkan kepadanya. Yani keselamatanmu, urusanmu diserahkan kepada jimat itu yang kau pakai. Ya Allah lepas tangan darimu. Ma'adallah. Sahih al-isnad wa aqarrahu adz-Dzahabi. Imam Hakim berkata sanadnya sahih dan demikian juga dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi, ya. Baik, insyaallah penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.